Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Shalom KGC. Mana suara KGC? Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri yuk. Tak semua udah siap buat memuji Tuhan? Oke, gini ya. Kalau biasanya puji Tuhan itu kita butuh ya namanya pemanasan dulu. Pemanasan dulu, boleh? Boleh. Kalau mau nyanyi nggak pemanasan itu suaranya nanti kecekek ya kayak nggak enak toh. Ya makanya aku mau ajak kita semua buat sama-sama kita teriakan namanya amin. Amin. Ikutin ini gue ya, cue gue ya. Gimana? Coba ya, bentar. Oh gini. 1, 2, 3, go. Oh, oh, oh. Bisa? Sama-sama ya, 1, 2, 3. Oh, oh, oh. KGC. Gak ada suara ya, saya lagi. Oh, oh, oh. Let's go KGC. Tepuk tangan dari sekolah yuk, say. Oh, oh, oh. Come on. Sekali lagi ya, say. Oh, oh, oh. Terakhir. Mantap. Udah siap memuji Tuhan? Amin. Hikmat dari atas. Come on. Let's go. Semua tepuk tangan kesak kepala yuk. I wanna see you dance, come on KGC. Hey, hey, hey. Sama-sama kita mau nyatakan. Di mana kan ku dapatkan jawaban untuk ku menyambut setiap tantangan. Semua caramu di atas logika selalu tertuju pada kekekalan. Let's go! Hey, hey. Let's dance for Him. Let's dance. Di mana kan ku cari kedamaian yang melampaui segala pikiran. Tiada teori yang sanggup jelaskan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Semua yang terbaik dunia takkan dapat memberi. Come on, lift your hands. Semua yang terjadi di satu pribadi. Get ready to dance. 1, 2. Anugerah ilahi, ku tidak sendiri. Penyertaan Tuhan sempurna dalam
atas logika. Selalu tertuju pada kekekalan. Here we go, come on. Angger jari, dunia takkan dapat memberi semua yang ku cari. Yang ku cari, everybody, di satu pribadi. Semua ikut jual-jual ya. 1, 2, anugerah ilahi, ku tidak sendiri. Kebenaran Tuhan sempurna dalam hikmat dari atas, turun ke dunia. Roh kebenaranmu sempurna dalamku. Stop teriak. What? Namun siapakah pribadi? Everybody say. What? Bukan apa caranya, namun siapakah pribadi hikmatnya? Ya Yesus, bukan apa caranya, tapi pribadinya yang ada dalam kita. Amin. Woo! Sama tepuk tangan sekolah yuk. Semua yang terbaik dunia takkan dapat. Semua yang ku cari di satu pribadi. Siap-siap. 1, 2, 3, 4. Siap. Anugerah ilahi, ku tidak sendiri. Kebenaran Tuhan sempurna dan everybody, hikmat dari atas turun ke dunia. Roh kebenaranmu sempurna dalamku. Come on, Fendi, sing. Bukan apa caranya, namun siapa kau pribadi. Everybody, bukan apa caranya, namun siapa kau pribadi hikmatnya. Hallelujah. Are you ready for more? Are you ready for more? Come on. Aku undang semuanya buat yang malu-malu di belakang. Come on, maju ke depan. Maju. Haleluya. At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes. Tune your heart into your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in your eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing up. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the. Come on, sing. You will never fade away. Come on. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Are you ready? Can you shine in my life? 1, 2, 3, go. Jump, 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 jump. Yeah, jump, jump. Siap
Sama-sama. Sama-sama, come on. Forever. 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 Come on, sing. Forever. 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 In your love. Forever. 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 We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. Shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. See, I'm from Tayo, long time. Hallelujah. One, two, three. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah. 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 Woo. Hallelujah. Hallelujah. Aku undang kita buat tetap sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam. It's okay, kalian mau bebas. Kalian mau di depan, kalian mau di belakang, it's okay. Yang penting apa? Respon hati kita. Karena apa yang terjadi hari ini, langkah kita hari ini, itu semua karena anugerah Yes, Tuhan. amen. Yes. Mari kita sama-sama menyembah. Mari kita sama-sama angkat tangan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Come on. Haleluya. Yes. Haleluya. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita bagiku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Sama-sama ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yes, Lord. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun hidupku, karena Kau pelita bagiku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Yes, Lord. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan
masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam hidupku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Yes, 1 Yosua 8 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Mari sama-sama declare this Jesus. Come on. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Jesus, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Let's declare this, come on. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Ini pengakuan kami Tuhan. Your will be done. Forever I, come on. Forever I will sing in Your presence, forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, your will be done. Once again, let's declare it. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Amen. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu, Jesus. Come on, lift up your voice. Worship Him because He's the King. Worship Him because He's the King, oh Lord. Oh, Kau gunung batuku, Bapakku, Kau kota bentengku, ikanku dengan Kau batu penjuru, Kau Yesus Bapakku, Kau batu penjuru, maka disenang-senangkan. Kau gunung batuku, Your love will never fail. Kau sumber harapku.
Your love will never fail. Your love will never fail. Dan takkan terganti. Membuatku di dalammu. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Take your time. Take your time, Lord. Take your time, Christians. It's your moment with God. Yes, Lord. Yes. Yes. Karena kasihnya yang ubahkan kita. Karena kasihnya yang gak pernah kurang jauh buat menangkap kita. He put his love on the line for us. You put your love on the line to wear the weight of sin that was mine, washing my river of wrong into the sea. Your infinite love. Come on, let's sing. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand. The greatest of all romance, love of God, my Savior. Love of God, my Savior. Mercy rising, mercy roars like hurricanes wind. Furious love lay waste to my sea. Come on, Kekishans. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I found in Christ, in your love forever. All I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Oh, no matter how far I go, you're always there for me, Lord. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who's the Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who's the Savior of all, I sing forever. Let's sing His name. Let's sing His name. Let's sing His name.
your grace I stand, the greatest of all romance. You're the God, our Savior, to the one who has rescued my soul. Say, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one rescued my soul, to the one who is Savior of all, I sing for. And say to the one who has rescued my everybody. The one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all. I sing forever to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all. I sing forever. I sing forever. I sing forever. I sing forever. Come on, church, say, I sing forever. I sing forever. I sing forever. I sing forever. Come on, Christians. I sing forever. I'll sing forever. I sing forever. Oh. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who's the Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who's the Savior of all, I sing forever. Because of your love I have saved. Because of your love I have redeemed. Because of your love I have saved. Kami mau mengucap syukur buat apa yang sudah Kristus lakukan di dalam hidup kami. To the one who has welcomed me home. Kepada pribadi yang menyambut kami pulang. Kami mungkin kembali kami pulang, kami kembali kepada Engkau Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Kami cuman bawa capek kami cuman bawa kegagalan kami. Kami gagal, kami melupakan Engkau, tapi Engkau selalu menyambut kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih untuk tangan yang terbuka, untuk selalu menerima kami. Terima kasih untuk Kau tidak pernah bertanya apa yang telah Engkau lakukan di dalam hidup, untuk hidupku. Tetapi Kau selalu melakukan sesuatu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, benar-benar semua karena anugerah Tuhan. Benar-benar. Bukan karena kami terlalu jago menjaga iman kami terlalu jago menjaga hidup kami. Tapi karena iman kami dibangun oleh karena anugerah yang Kau telah karuniakan kepada setiap kami. Biar malam hari ini Tuhan, kepada kami yang mulai capek, kepada kami yang letih, kepada kami yang tidak pernah mencapai apapun di dalam hidup kami,
Biar Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, kepada setiap anak-anak muda di sini. Dan biar firman Tuhan, kuasa dan kasih Allah akan menembus setiap hati dan setiap pikiran dari setiap anak-anak-Mu termasuk hamba-Mu yang berbicara. Biar Roh Kudus bekerja Tuhan. Biar hari ini, biar malam ini, biar pesan firman yang disampaikan bukan cuma sampai kepada kami, tapi bekerja di dalam kami Tuhan. Mengubahkan kehidupan kami. Semakin hari kami serupa dengan Kristus. Kami semakin hari semakin tenggelam. Kami terpapar dengan anugerah yang begitu sempurna. Karya salib Kristus untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin dan silahkan duduk Kejisians. Yeay. It's good to be back here. Akhirnya sore jam 4 boleh gak dinyalain lampunya supaya aku bisa melihat Kejisians. Wow, bener ya. Kabar gimana kabar? Luar biasa ya. Bener ya, make it fun, make it meaningful. Aku kalau tadi gak pakai yang heels mungkin aku udah ikut-ikutan Cie. Aku ini gak pernah lihat loh kalau Yosua itu ternyata pendiam. Kalau aku lihat dia pendiam, ternyata dia adalah ketua choir, penggagas choir gitu di sini. Ini aku taruh di bawah aja ya guys, karena aku butuh space yang lebih banyak di sini. Ya, make it fun, make it meaningful. Itulah. Kayaknya kalau tanya kabar pasti bilang baik-baik aja, luar biasa. Dan aku pun melihat kabar kalian makin banyak kemajuan ya. Makin banyak peningkatan ya. Penjangkauan. Instagramnya aku setiap hari ya. Setiap hari aku selalu terpapar dengan konten-konten yang membangun. Konten-konten yang membuat merekatkan antara netizen dengan miminnya. Siapa itu miminnya Instagram itu ya? Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat yang telah mengelola Instagram dan telah menjangkau jiwa-jiwa yang luar biasa. Juara deh, oke? Kejisians, enak ya bisa panggil Kejisians dan enak bisa ngomong guys di sini. Karena di tempat lain udah gak bisa ngomongin guys. Lu siapa ngomongin guys ya? Aku yakin saat ini we are more than ready to listen to the word of God, yes? Oke, judul khotbah aku adalah Uncommon. Ini sudah ada di Instagram dari beberapa hari lalu, juga sudah ada di live gitu. Tapi liftnya kenapa sebelah kanan itu kayaknya yang naik kurang banyak ya. Judul khotbah aku adalah Uncommon, ora umum. Uncommon tuh ora umum, gak biasa, gak seperti biasa gitu loh. Itu artinya uncommon. Dan kita ini mau hidup pada umumnya atau kita mau hidup tidak pada umumnya, dua-duanya akan mengarahkan hidup kita. Kalau hari ini, misalnya nih, hari ini kalian ada di tempat ini, bagi aku untuk anak-anak yang muda seperti kalian ya, harusnya hari Minggu sore itu lebih enak ada di rumah, santai-santai aja, atau lebih enak itu ada di mall, atau lebih enak itu ada di kafe atau di mana. Tapi kalau kalian hari ini ada di sini, sore hari ini, mengambil keputusan ada di tempat ini, apalagi melayani Tuhan, dari begitu banyaknya anak-anak muda yang ada di Surabaya, itu pun bagi aku udah gak biasa. Itu menurut aku udah gak umum. Itu merupakan sebuah uncommon decision ya. Kalian bisa hadir di tempat ini. Dan sore hari ini kita akan mengulik seseorang yang berdasarkan penuturan Alkitab. Dia adalah orang Kristen yang masih muda. Yang membantu Paulus menjadi coworkernya Paulus dalam menjalankan pelayanan pastoralnya Paulus. Yang bagi aku dia ini adalah one in a million juga ya. Seorang anak muda yang uncommon juga hidupnya. Kenapa? Karena dari masih muda dia telah memberi dirinya kepada Kristus. Dan juga membantu Paulus dalam pemberitaan Injil. Dan membantu Paulus dalam pelayanan pastoral di tengah-tengah kendala tantangan yang dihadapi oleh mereka pada saat itu. Siapakah dia? Dia adalah Timotius. Pinter ya. Makin banyak perkembangan luar biasa loh. Dia adalah Timotius dan pembacaan firman kita hari ini adalah melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Rizkia di awal bulan. Jadi kita akan baca di 1 Timotius pasal 4. Nah karena ini lanjutannya kita akan baca dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Coba ya. Cekidot. Nah ini dia ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan untuk mendukung tema khotbah aku Uncommon.
Jadi aku tetap akan meminta kontribusi daripada Kejisen semua untuk membaca Alkitab ini. Tapi karena mendukung Uncommon, kalau biasanya kan preacher baca ayat yang pertama, dalam hal ini ayat yang ke-11. Nah karena kita Uncommon, kalian dulu yang baca, baru aku lanjutkan. Begitu seterusnya sampai selesai, oke? Silahkan dimulai. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Thank you. Don't get me wrong guys, aku tidak akan berbicara tentang Timotius di sini, tetapi kalau aku sums up apa yang ada di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16, kira-kira kalau aku sums up 6 ayat ini, itu berbunyi seperti ini. Injil itu sebetulnya harus berkobar dulu di dalam hati kita. Baru bisa kita kabarkan kepada setiap hati-hati yang lain. Nangkap ya, Injil itu sebetulnya harus berkobar dulu di saya, untuk akhirnya bisa aku kabarkan kepada orang-orang lain. Dan untuk pembacaan hari ini aku akan bagi dalam 2 poin. 2 part ya Ben ya. Part kedua kalau rame ya. Tapi aku takut gak rame Ben. Jadi aku gak pakai part gitu. Aku pakai poin aja. Poin yang pertama adalah truth or trend. Dan poin yang kedua adalah seed or speed. Oke? And let's move on to the part 1. Poin 1. Oke. You guys. Oke, ayat yang ke-11 itu dikatakan beritakanlah dan ajarkanlah. Ini dia, ini dulu dong. Nah, tinggalan. Ayat yang ke-11 itu bicara beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Kita ingat ya, kalau kata beritakanlah dan ajarkanlah semua ini mengingatkan saya kepada apa yang dilakukan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia memberikan mandat yang sama kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarkanlah mereka semua yang telah kuajarkan kepadamu. Dan dari apa yang kita baca ini, Paulus menegaskan dalam tulisannya, dalam suratnya Paulus kepada Timotius, dia benar-benar memberikan ketegasan. Kita bisa melihat sebuah ketegasan dari Paulus, dia menegaskan bahwa kamu Timotius, kamu gak bisa kalau kamu hanya sekedar tahu saja. Kamu pun harus memberitakan itu dan kamu pun harus mengajarkan semuanya itu. Kenapa? Karena kesesatan telah terjadi di mana-mana. Ajaran sesat telah berkembang di mana-mana. Dongeng-dongeng dan lain sebagainya telah menjamur pada saat itu. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya. Apa yang mesti dilakukan oleh Timotius? Kamu tidak boleh hanya berdiam diri saja. Kamu gak boleh hanya tahu saja. Tapi kamu harus beritakan dengan segera. Sebetulnya apa yang mesti diajarkan? Apa yang mesti diberitakan itu? Kita sudah tahu bersama bahwa kita memberitakan tentang apa yang telah Yesus lakukan. Dan Pastor Rizkyat saya yakin telah menjelaskan dengan baik kepada kita lewat firman-Nya kepada 2 minggu yang lalu. Artinya bahwa apa sih yang mesti kita jaga dan kita lihat dari apa yang sudah dikatakan di ayat yang ke-11. Bahwa relevan itu artinya kita ini harus gini, kita mesti selaras dengan kerajaan Allah. Gini, kalau aku menangkap apa yang Pastor Rizkyat sampaikan, kalau kamu ini selaras dengan ajaran Tuhan, ajaran yang benar, kamu secara otomatis bisa menolak tantangan dunia. Kamu secara otomatis bisa menolak ajaran dunia. Kamu secara otomatis sangat bisa terpengaruh untuk ini bukan yang benar. Dan aku gak mau hidup di situ. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Apa yang mesti diberitakan? Ya memberitakan tentang Kristus dan karya Kristus yang telah Yesus lakukan. Memberitakan bahwa apa yang dilakukan oleh semua jemaat. Bahwa kita ini bersekutu, kita ini berkumpul. Semua yang kita lakukan ini mengandung janji. Jadi kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena kita menantikan pengharapan yang telah dijanjikan kepada kita semua. Nah ngomong-ngomong soal Timotius. Kalau kita bicara soal Timotius maka kita maka akan sangat erat kaitannya Timotius dengan seorang rasul muda. Dengan seorang yang sangat muda. Dan memang Alkitab ini pun memberikan kepada kita bukan cuma sekedar clue ya. Memberikan kepada kita penerangan bahwa ya memang Timotius ini
adalah orang yang masih muda. Di ayat 12 kan dikatakan seperti itu ya. Tersirat di ayat 12. Jadi kalau kita baca ayat yang ke-12 ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Apa yang aku pikirkan, apa sebuah makna yang ada di dalam kata-kata ini. Karena sebetulnya memang anak muda itu apalagi menjalankan pelayanan dan memberitakan Injil. Itu biasanya gak gampang karena bisa saja diremehkan. Dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih tua dan dengan ajaran-ajaran yang sementara menjamur. Orang mungkin meremehkan dia karena secara pengalaman dia masih kurang. Tetapi dari surat itu tertulis sampai hari ini, kok aku rasa masalahnya masih sama ya. Dari generasi ke generasi, yang muda selalu jadi nomor 2. Cuaks. Enggak lah, yang muda gak jadi nomor 2, enggak lah. Jadi nomor 2 kali 2 gitu mungkin ya. Yang tadi mungkin boleh diedit atau gimana ya, takut gitu. Ada orang-orang memang meremehkan gitu akan hal tersebut. Dan Paulus juga bukan hanya memberikan sebuah peringatan ya. Tetapi juga Paulus memberikan juga sebuah kekuatan kepada Timotius. Kamu jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, dan dalam postingan sosial mediamu. Iya, ada tertulis. Ada kan? Di bold pakai warna merah. Cuman yang beriman yang bisa lihat ini mungkin. Dan dalam postingan sosial mediamu. Artinya di dalam kamu mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil. Perhatikan juga hidup kamu. Hidup kamu selaras enggak? Kamu pun harus hidup selaras dengan kebenaran yang kamu beritakan. Kamu pun harus hidup saleh sesuai dengan apa yang kamu beritakan. Gini ya guys, bukan cuman telinga orang yang bisa dengar khotbahmu, sharingmu. Tapi juga mata orang ingin melihat bahwa Injil itu hidup. Lewat apa? Lewat perbuatanmu, lewat kesalehanmu. Simpelnya tuh kayak gini deh. Biar Kristus menjadi begitu besar dalam hidup kamu. Sehingga orang bisa merasa Yesus begitu manis lewat perkataan kamu. Orang bisa melihat bahwa Yesus itu muncul di dalam tingkah laku kamu. Orang bisa tersentuh dengan kasih yang termanifestasikan lewat kamu. Waktu kamu mengasihi orang lain, waktu kamu mengasihi musuh kamu, waktu kamu mengasihi orang yang menganiaya kamu, waktu kamu mengasihi orang yang blok Instagram kamu. Orang bisa membuktikan bahwa Yesus itu berarti karena melihat kesetiaanmu kepada panggilanmu, melihat kesetiaan kamu kepada pelayananmu, melihat kesetiaan kamu untuk hidup di dalam keluarga kamu, melihat kesetiaanmu untuk tidak meninggalkan teman kamu waktu dia lagi susah, melihat kesetiaanmu untuk tetap setia datang ibadah, datang komsel, untuk tetap setia, untuk memelihara kehidupan yang kudus. Orang bisa melihat bahwa Yesus itu begitu setia dari hal tersebut, dan orang bisa melihat bahwa kita sebagai anak-anak muda bukan menjadi sebuah tuntutan. Kekudusan itu bukan menjadi sebuah tuntutan, tetapi kekudusan itu bisa kita nikmati dengan cara kita menjaga hidup kita di dalam kesucian. Jadi, kalau ayat 12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan dalam kesucianmu dan dalam postingan Instagrammu. Cuman satu, biar Yesus jadi semakin besar di dalam hidup kamu. Supaya orang lain bisa merasakan Yesus dari dalam hidup kamu. Dan ini bisa terjadi kalau Injil itu sudah berkobar di dalam hati kita dulu. Injil itu sudah menyala-nyala di dalam hati kita dulu. Injil itu jadi motivasi bagi kita dulu. Karena dengan mudah kita akan mengabarkan itu dan itu akan berbuah lewat perbuatan kita. So, where is the truth and where is the trend? Mana yang uncommon di sini nih? Kan khotbahnya uncommon. Mana nih yang uncommon di sini? Mari kita lihat yang uncommonnya itu aku ambil dari terjemahan NLT. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in what you live, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Nah, kita perhatikan deh yang ini. Ada kalimat yang aku kasih, ada kata-kata yang aku kasih warna merah. Be an example. Ternyata
Untuk setiap kita yang masih muda, itu panggilannya adalah be an example. Bukan be yourself. Panggilan ini ya bukan be yourself guys. Be an example adalah kebenarannya, itu truth-nya. Be yourself itu adalah trennya. Be yourself itu hal yang common yang kita hidupin. Dan dilakukan oleh begitu banyak anak muda. Be yourself. Sangat berbeda dengan be an example. Nah, be yourself itu kalau aku boleh menjelaskan dengan sesuatu yang lebih sederhana, maka aku akan jelaskan dengan ilustrasi seperti ini. Kalian lihat, ini adalah Hank Schmidt, susah namanya. Ini SCHMIDT, cuma ada satu huruf hidup guys. Ini kalau orang Korea susah loh bacanya. Schmidt. Coba deh lihat, perhatikan gambarnya. Agak unik gak sih waktu aku lihat orang ini? Dia datang ke tempat-tempat, jadi dia ini adalah pelukis Jerman. Dan dia bekerja sama dengan seorang fotografer dan mereka bikin projectnya ini. Mereka akan datang ke tempat-tempat yang bagus, bahkan ke tempat-tempat yang didatangin oleh Leonardo da Vinci, oleh pelukis-pelukis ternama. Dan sampai mereka ke tempat yang bagus itu, dia akan mulai melukis motif yang ada di bajunya. Gimana ya, dia akan menggambar, dia melukis motif baju itu. Yang ngapain ke situ? What's the point gitu loh. Tapi kekristenan juga selucu ini loh kadang-kadang. Kita ini telah mengalami keindahan Kristus. Kita telah dimerdekakan oleh kebenaran. Kita ada di dalam karya Tuhan, tapi yang muncul dan jadi pusat lagi-lagi diri kita sendiri yang ada di situ. Bukan karya Tuhan yang kita lukis. Tapi sebaliknya, selalu ada aku di dalam setiap rencana Tuhan. Kita selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri di dalam sebuah panggilan be an example. Di dalam sebuah panggilan, biar Kristus menjadi semakin besar, tapi yang ada di kanvas adalah the best version of myself. Lagi-lagi itu, dia tidak mampu menuangkan keindahannya di tempat yang indah. Jadi dia gores dirinya sendiri. That's it. Magicians bisa nangkap ini? Kita selalu berbeda. Di dalam rencana Tuhan, kita yang jadi hero-nya. Kita yang selalu berusaha. Harus kita dan harus kita lagi. Kita tahu ya guys, masa-masa muda ini kan kita ini terpapar selalu dengan yang namanya tren. Be the best version of yourself. Kamu mesti percaya diri, kamu mesti otentik, kamu mesti unggul. Tapi don't get me wrong, jangan salah tangkep. Aku tidak menentang hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana aku mau bilang bahwa bagaimana tren itu telah masuk, telah mempengaruhi dan masuk di dalam kita. Bahkan kita ini sampai-sampai kita yang telah mengerti kebenaran, tetapi kita pada akhirnya hidup dengan tren yang sementara terjadi. Sekarang trennya apa sih? Sekarang zamannya namanya hustle culture, ya enggak sih? Hustle culture, semua mesti serba cepat, semua mesti cepat bergerak. Sehingga di dalam hustle culture, produktif itu jadi sebuah tren yang sangat mendukung. Orang itu over glorifikasi terhadap sebuah produktivitas. Over glorifikasi. Kayak gini nih, ada seseorang nih yang bikin sosial media itu tuh. Siapa tuh yang bikin tuh? Wah, jadwal padat nih. Produktif banget nih gue hari ini. Coba baca sebelahnya, kata si yang paling produktif yang merasa on the right track. Pagi sampai malam kegiatannya padat. Pagi sampai malam kegiatannya padat, padahal kadang-kadang sampai rumah kecapean dan nangis merasa sudah kecapean, menangis merasa lagi berjalan sendiri, udah merasa burn out, tapi tetap terpaksa harus melakukan hal tersebut. Kenapa sih kita mesti usahakan hal ini terjadi? Kenapa kita mesti pagi sampai malam? Kita lihat influencer, aduh aku tadi malam baru tidur jam 2 pagi, jam 6 pagi sekarang sudah di airport, harus melanjutkan kegiatan bla 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 bla, ada meeting, ada lunch, besok aku harus pindah kota lagi dan lain sebagainya, ditutup dengan jangan lupa produktif ya guys. Karena kenapa aku tahu? Karena influencer yang kalian follow adalah influencer yang aku follow juga. Jadi kita sama-sama tahu lah gitu.
Dia menyebut namanya. Tapi nggak salah sih. Itu salah satunya gitu. Orang mulai over glorifikasi. Influencer memberikan kepada kita hal-hal yang mengusung semangat yang sama. Kita terpapar terus dengan informasi-informasi seperti itu di sosial media. Sehingga itu mendorong kita itu mesti ada di tren. Kita mulai melakukan yang namanya idolize busyness. Mulai mengidolakan kesibukan. Mulai mengidolakan over glorifikasi yang aku bilang tadi, over glorifikasi sama produktivitas. Kayak gini deh, rasanya aku ini kalau nggak produktif kayak nggak belong gitu sama generasiku yang sekarang. Aku ini kalau nggak produktif jadi aneh. Semua teman-temanku pada produktif, pada sibuk, dan aku enggak. Itu seperti sebuah pengkhianatan terhadap masa mudaku. Kalau kita nggak lakukan itu, akhirnya kita mulai memaksa diri ngikutin tren ini sampai kita mengorbankan banyak hal. Kita mengorbankan kesehatan, kita mengorbankan hubungan keluarga, kita mengorbankan waktu-waktu saat teduh kita bahkan. Kita mengorbankan hal-hal yang berguna. Dan kalau mulai mager, kalau mulai istirahat, bobok siang deh, rasanya bersalah banget gitu. Rasanya berdosa banget kalau kita sampai istirahat gitu. Influencer sampai jam 2 pagi makanya dia sukses. Nah, aku ya harus juga dong, harus melakukan hal yang sama. Kita merasa kalau kita tidak produktif gitu, enggak padat banget. Dan kita produktif bukan cuma di luaran ya guys ya, bahkan juga di gereja. Kayaknya harus nampak banget gitu ada di sini. Seperti tadi waktu sharing di before service ya, bukan backstage ya. Apa ini namanya ya? Hall. Backstage, front stage ya. Waktu kita lagi begitu, waktu Pastor Rizky lagi menyampaikan sesuatu, aku jadi merasa ya memang ya. Pesan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu disampaikan oleh siapapun, dinyanyikan lagu apapun itu pasti nyambung. Karena kita mengusung kebenaran yang sama. Kalau kalian lagi sibuk, udah merasa sibuk, dan izin gak mau pelayanan, hanya mau ibadah, sampaikan. Duduk, datang dan beribadah, nikmati ibadah itu. Yes, kenapa? Karena di luar trennya lagi over glorifikasi sama produktivitas. Yes, kenapa? Karena kita pun mengusung semangat itu di gereja ini. Hari Minggu aku mesti sibuk pokoknya. Kalau enggak, aku seperti ada orang-orang lain yang terdampar di universe ini. Kita jadi merasa berdosa kalau kita harus rest. Kita jadi merasa bersalah dan jadi merasa kemunduran kalau kita nggak ngapa-ngapain. Dan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Ruben minggu lalu ya. Kalau kita ini perlu rest guys. Rest itu artinya bukan tidur. Bahkan Tuhan memberkati kita waktu kita tidur, artinya rest itu artinya tetap tenang, kita tenang dalam hadirat Tuhan. Kita secure ya Ben ya, kita secure dalam hadirat Tuhan. Kita merasa aman di dalam hadirat Tuhan. Kita gak perlu mengejar-ngejar sesuatu untuk membuktikan kepada orang lain kalau aku pun adalah generasi muda yang bermanfaat bagi generasiku. Gak perlu sampai di situ. Sekarang kalau kita gak produktif terus kita gimana dong? Kalau kita, aku yakin ya, produktivitas itu akan menunjukkan kesuksesan. Yes. Dan kita semua di sini gak mau kalau gak sukses. Semua kita yang ada di sini kita bikin planning supaya kita sukses dan bukan gagal dalam hal apapun. Dan dalam culture ini semua itu harus berkejar-kejaran. Dulu ada yang bilang jadi punya uang 1 miliar atau 500 juta sebelum umur 20 tahun. Ya dia kerjanya banting tulang, bukan cuma banting tulang ya, banting orang bisa-bisa. Semua pengen menjadi sukses. Dan merasa bahwa kalau aku ngikutin kebenaran yang disampaikan hari ini, kok kayaknya itu akan menggeser produktivitas yang aku bangga-banggakan ini ya. Kayaknya kalau aku mengikuti apa yang disampaikan Ruben minggu lalu tentang tetap tenang, di dalam hadirat Tuhan, gak usah terburu-buru. Kok kayaknya itu akan membuat aku semakin jauh dari planningku ya. Kok kayaknya kebenaran itu bukan mendukung aku menjadi the best version of myself, tapi kok beda ya. Nah ini aku mau ngomong ke kalian. Injil itu tidak menggeser keinginan kamu. Enggak. Injil itu tidak menggeser harapan kamu. Enggak. Injil itu tidak menggeser mimpi kamu. Enggak. Injil itu tidak menggeser karunia kamu. Enggak menggeser talenta kamu. Tidak menggeser nilai diri kamu. Enggak. Injil itu menempatkan Yesus pada tempat yang tepat dan seharusnya di dalam diri kamu. Sekarang gini. Kenapa kita merasa
tergeser. Kenapa kamu merasa tergeser? Kenapa kamu merasa Injil itu menggeser? Karena mungkin selama ini keinginan kamu, mimpi kamu, nilai diri kamu, harapan kamu, talenta kamu, ambisi kamu ada di tempat di mana Yesus yang seharusnya ada di situ. Kalau Yesus ada di tempat yang tepat dan seharusnya, maka segala keinginan, segala harapan, talenta, karunia, nilai diri, ambisi, keberhargaan kamu, pelayanan kamu, semuanya akan berpusat dan akan lahir dari pengenalan akan Kristus saja. Bukan sebaliknya. Makanya kalau nggak mau semua itu digeser, tempatkan Yesus di tempat yang tepat dan seharusnya di dalam hidup kamu. Karena harapan kamu, karena keinginan kamu, itu akan berpusat dan akan lahir dari Kristus itu sendiri. Dan dari pengenalan akan Kristus saja. Dan dengan memahami ini, kamu gak akan terjebak dengan yang namanya tren. Kamu gak gampang terjebak dengan yang namanya culture. Kamu gak akan terjebak dengan culture yang kamu pikir akan kamu hidupi for your better life. Enggak. Tapi ingat ya guys, aku tidak bilang yuk kita mager-mageran aja, yuk kita malas-malasan aja. Enggak, aku gak bilang gitu. Aku cuman mau mengajak kita untuk menyelidiki hati kita deh. Buru-buru amat mau kemana sih? Harus banget gitu muncul di mana-mana. Mau kasih lihat siapa sih? Itu aja yang pengen aku tanyakan di dalam hati kalian. Truth come and go. Trend come and go. Truth stays. Tren itu datang dan pergi, tetapi kebenaran itu stays. Pada umumnya orang mengikuti tren. Yang uncommon itu adalah orang yang mengikuti kebenaran. Ini yang mesti kita hidupi. Follow the truth, bukan follow the trend. Cuman ada sedikit, karena itu tidak umum. Karena itu adalah kehidupan yang tidak umum. Tidak banyak orang yang menghidupi kebenaran ini. Dan dari sedikitnya orang yang menghidupi itu, aku berharap dan aku berdoa. Kita adalah orang-orang yang follow the truth. Meskipun itu uncommon. Amin. Aku berdoa dan aku berharap. Di antara gak banyak yang ngikutin ini. Kita ini termasuk yang uncommon. Amin. Boleh kasih tepuk tangan atau apa gitu. Bukan maksudnya aku kok makin. Ya udahlah. Kita mau lanjut part 2 nih. Rame gak nih Ben? Sekarang setelah kita mengetahui truth dan tren, aku berharap teman-teman pada ngerti ya guys ya. Oke. Sekarang pertanyaannya gimana supaya kebenaran itu tinggal tetap. Dan gimana supaya Kristus itu menjadi semakin besar dalam diri saya. Nah, saya berharap poin 2 ini bisa memberikan kepada kita juga penerangan tentang seed or speed. Nah, di ayat yang ke-13, 14 dan 15, aku bacain sebentar ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Oke, dan untuk part 2 ini Paulus sepertinya beralih daripada yang namanya karakter moral, tentang kesalehan, tentang hidup yang harus saleh dan selaras, kepada sebuah hal yang sangat penting, yaitu pengenalan akan juru selamat yang harus menjadi doktrin yang solid. Dia kalau di ayat 13 sampai ayat yang ke-16, bahkan kalau kita baca ya ayat yang ke-16, kata di terjemahan bahasa Inggris, kata ajaranmu itu diterjemahkan dengan kata doktrin. Kalau kita baca itu adalah kata doktrin. Karena pada saat itu orang-orang yang ada di yang dilayani yang ada di Efesus ya, itu mereka mempercayai doktrin-doktrin yang aneh. Mereka menyebarkan desas-desus, kemudian Timotius diharapkan untuk bisa menghadapi kebenaran itu dengan pemikiran yang benar. Yang jelas, Yesus jelas-jelas gini guys, dia menghendaki semua orang gini ya. Yesus menghendaki semua orang memperoleh keselamatan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi 2 hal itu adalah hal yang sama. Harus solid soal doktrin dan harus saleh dalam hidup.
Kepada kita yang percaya, Allah juga menghendaki kita memperoleh pengetahuan akan doktrin, pengetahuan akan kebenaran itu, ajaran itu. Ngapain sih masih muda, ngapain sih umur-umur segini gitu, ngomong-ngomongin doktrin terlalu abot. Memang abot guys. Maka itu kenapa KGC mengusung tema Gospel Must Getting Younger. Karena kalau kita ngomongin yang udah tua-tua, memang benar-benar abot. Makanya kalian tuh ada di tempat yang tepat. Gospel Must Getting Younger di sini. Apa Andre? Make it fun and make it meaningful. Weh, luar biasa. Itu siapa yang menggagas itu? Oh, Pastor Rizky ya? Wah, memang hikmat Tuhan ya. Makin bisa bahasa Inggris rupanya ya. Wow. PDM ya soalnya ya. Oke. Kenapa kita mesti mengerti itu? Ya, supaya kita tidak disesatkan. Dulu guys, ajaran-ajaran sesat itu sangat mudah terdeteksi. Sangat gampang. Tapi zaman sekarang bedanya tuh bahkan tipis banget. Kita tuh bahkan gak pernah tahu kalau kita ini sangat bisa terseret. Kita gak bisa tahu kalau kita sangat mudah bisa terseret. Kita jangan sampai salah kaprah guys. Di momen dimana kita percaya Yesus, dimana kita menaruh iman kita kepada kematian Yesus yang telah membayar dosa saya dan menebus hidup saya, dan menerima dia di dalam hati kita sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis membuat kita kuat di dalam pengajaran, tidak membuat kita secara otomatis kuat di dalam doktrin. Maka itu kita mesti punya yang namanya melek doktrin. Kalau istilah gadget kan melek teknologi ya. Kalau ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang muda-muda, kita mesti melek doktrin. Maka itu untuk perlu melek doktrin itu pun perlu dibangun, itu perlu dipelajari, itu perlu dikumandangkan di komsel, di dalam pemuritan kita, di dalam ibadah minggu kita, di dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Karena itu akan membangun dirimu sendiri dan membangun orang lain, terutama membangun gereja Tuhan. Karena gini deh, doktrin yang sehat itu akan menghasilkan kesalehan. Sedangkan ajaran yang palsu itu menghasilkan keduniawian. Dia cuma akan menghasilkan tren lagi dan tren lagi. Lalu bagaimana supaya kita bisa sadar? Bagaimana supaya kita terus bisa sadar akan ajaran-ajaran tersebut? Aku gak bisa memberikan kalian tools, tetapi ada satu hal yang sederhana yang disampaikan Paulus. Bagi aku ini sederhana di ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekunlah. Di dalam terjemahan NIV, devote ya. Artinya berdedikasi, artinya pengabdian, abdikan dirimu. Dedikasikan dirimu di dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Mengabdikan diri artinya melakukan itu setiap hari, daily. Karena apa yang kamu lakukan daily akan menentukan permanently di dalam diri kamu. Membaca dan merenungkan kitab-kitab suci, membangun dan mengajar itu tidak bisa disubstitusi dengan kegiatan-kegiatan melihat preacher khotbah 1 minute preaching di TikTok. Gak bisa disubstitusi dengan kamu dengerin khotbah di YouTube dan kamu merasa sudah oke. Gak bisa. Itu harus membaca kitab suci. Gak bisa kamu hanya mendadak jadi pinter doktrin karena kamu mengutip sebuah quotes dari hamba Tuhan yang sudah besar banget dan keren banget. Karena kita pikir ajarannya dia cocok nih dengan ajaran yang aku pegang. Karena sebetulnya kadang-kadang enggak loh. Kita bisa quote, aku bukan bilang jangan quote ya, jangan, bukan. Kadang-kadang kita tuh quote salah satu statement khotbah dari seorang hamba Tuhan. Karena kita merasa itu cocok dengan hidup saya. Cocok dengan apa yang aku jalani. Mendukung apa yang sementara aku jalankan benar atau salah. Jadi kita mesti kembali kepada bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci. Ingat, gak ada yang bisa substitusi hal itu. Dan gak ada jalan cepat menuju pemahaman. Gak ada jalan yang cepat. Tadi aku kasih judul nomor 2 ini, part 2 ini adalah seed or speed. Artinya benih atau kecepatan. Firman Tuhan itu adalah benih. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 bilang dalam perikop perumpamaan tentang seorang penabur.
Benih itu adalah firman Allah. Ditulis di situ, benih itu adalah firman Tuhan. Dan benih itu bertumbuh, dia gak bisa tanam hari ini, besok langsung jadi. Gak bisa, gak ada kayak gitu. Kecuali nanti mungkin Elon Musk bikin teknologi-teknologi, dia kan bikin teknologi yang wow gitu ya. Mobil bisa jalan sendiri, lama terus kemudian ada chat GPT. Pertanyaan apapun bisa dijawab lebih jago dari Google, ya gak tahu deh. Cuman aku tahu benih itu gak bisa hari ini ditanam dan besok langsung bertumbuh. Bahkan gini deh, Raisa, udah tahu Raisa ya. Jadi sebelum Blackpink ini konser di GBK, sudah didahului oleh Raisa. Kita bangga ya sama sama penyanyi-penyanyi kita. Raisa konser di GBK, solois pertama yang konser di GBK. Dan pada saat wawancara Mata Najwa dengan Raisa, ada sebuah pernyataan Raisa yang menurut aku luar biasa. Waktu itu Mata Najwa tuh tanya kepada Raisa tentang persiapan konser. Yang menarik adalah waktu Raisa ngomong soal stamina. Raisa tuh bilang gini, dengan kapasitas konser gini kan, dia kan konser di GBK. Nah panggung, Andre pasti tahu ya, luasan panggung itu akan mengikuti luasan daripada venue. Jadi gak mungkin venue sebesar ini terus panggungnya cuman 3x3. Atau bukan 3x3, 2x2 gitu, gak mungkin. Dengan luasan ruangan seperti ini. Begitu juga kalau orang konser di GBK, gak mungkin panggung sebesar ini untuk konser di GBK. Jadi panggungnya akan semakin besar. Nah Raisa bilang gini, dari semua persiapan konser yang bisa dikejar, semua bisa dikejar, bikin panggung bisa dikejar. Tapi ada satu yang gak bisa dikejar, yaitu stamina. Gak bisa hari ini, dia bilang gak bisa hari ini aku push up 50 kali, kemudian sit up 50 kali, besok aku langsung bisa konser. Gak bisa. Dan di dalam sebuah konser itu dia akan menyanyi 26 lagu. Sambil nari-nari, gak ada singer, ya ada sih singernya. Sambil nari-nari ngiterin panggung segede gitu, dia perlu stamina. Dan katanya untuk semua persiapan konser ini, stamina itu perlu dibangun. Dan sejak dia deal konser, dia langsung bikin rencana workout dengan personal trainer. Dan dia bilang dia gak bisa skip trainingnya dia gak bisa. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara instan. Ada hal-hal yang gak bisa dilakukan secara cepat. Begitu juga our daily devotion. Itu gak bisa dilakukan secara cepat. Jesus loves it more than speed. Tuhan itu tidak tertarik dengan kecepatan, dengan buru-buru, dengan speed. Dia tuh bekerja mulai dari benih. Pertumbuhan itu dikerjakan oleh Tuhan, bukan overnight. Bukan cuman semalaman, tapi itu over time and time and time and time. Bahkan untuk semua orang yang melayani hari ini di sini ya. Untuk para home pastor, untuk para ministry leader, untuk para MCP, mereka itu gak jadi hanya semalam aja. Enggak, aku kenal Doni dari lama, aku kenal Andre dari masih SMP, astaga. Ruben, astaga. Aku kenal mereka, aku kenal Pastor Rizkia juga, tapi kalau waktu Andre, aduh kayaknya masih kecil banget SMP. Gak dibangun kalau misalnya Pastor Andre bisa berdiri dan berbicara, berkhotbah setiap bulan ya. Hampir setiap bulan, itu tidak dibangun dalam satu malam. Karena Allah yang mengerjakan pertumbuhan kepada beliau. Dan Allah juga mengerjakan pertumbuhan bagi setiap kita. Kita yang hari ini berdiri dan melayani Tuhan. Karena ada benih yang telah ditanam dan telah bertumbuh, yang semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Aku mau kasih satu kesaksian guys. Aku adalah Protestan ya, jadi aku mulai SMP ada orang yang memenangkan aku, lalu kemudian aku mulai mengikuti persekutuan pelajar. Dan satu kali di dalam persekutuan pelajar kami ada sekitar 50 orang seperti ini. Hadir salah satu orang yang hadir jemaat adalah aku, dan waktu itu ada seorang berbicara, aku masih ingat banget orang tersebut. Berbicara, dia ngomong gini, saya ini sudah 5 tahun bertobat. Lihat, hari ini saya sudah bisa berkhotbah di depan kalian. Tuhan yang ada di dalam aku dan Tuhan yang ada di dalam kalian adalah Tuhan yang sama. Kalau Tuhan bisa pakai aku 5 tahun dari yang sebelum itu, Tuhan juga bisa pakai kalian. Amin, amin. Karena di dalam Roh Kudus akan ada kemajuan. Di dalam Tuhan pasti ada kemajuan. Amin, amin. Aku menangkap juga hal itu. Oh, berarti kalau ada Tuhan di dalam aku 5 tahun dari sekarang, maka aku harus berani sharing firman. Gitu waktu itu pikirku. Kan masih belum bertumbuh banyak ya. 5 tahun berlalu, malah aku ke Jakarta meneruskan sekolah mestinya di sana.
Dan aku bukannya makin maju, tapi mungkin mengalami yang namanya kemunduran. Karena aku terpisah dengan komunitas aku. Tetapi hal yang selalu aku syukuri kalau aku melihat hal-hal yang telah dulu ya, yang telah lalu. Aku ini waktu di Manado itu aku dididik oleh seorang kakak rohani. Dan oleh orang tua yang memegang iman Kristen. Dan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Alkitab di rumahku tuh gak pernah disembunyikan. Selalu ditaruh tempat yang terbuka, di ruang tamu, siapapun mau baca, kapanpun mau baca, bisa langsung dibaca. Ada seorang kakak rohani yang terus mendorong dan mengajarkan kami beberapa anak-anak untuk terus bersekutu ya, maksudnya terus membaca Alkitab. Dan pada saat aku di Jakarta, jauh dari semua komunitas, masih nyari gereja, aku tidak meninggalkan ritual seperti itu. Karena apa yang dibangun sehari-hari sebelumnya. Mungkin terlihatnya aku grow slow banget, slowly. Karena kalau hamba Tuhan itu udah bisa sharing, aku enggak kemana-mana. Aku tergabung di dalam sebuah gereja, cuma datang aja gitu. Datang, menawarkan diri untuk melayani Tuhan. Mungkin dianggap itu kemunduran. Tetapi bagi aku Tuhan sementara mengajarkan pertumbuhan. Dulu aku berpikir, oh iya ya, kalau ada Tuhan di dalam aku 5 tahun lagi aku mesti khotbah. Padahal tidak seperti itu. Bahkan 8 tahun dari kejadian itu, aku baru pertama kali sharing di Komsel. Dan itu pun mau gak mau aku sharing di Komsel, karena sudah gilirannya. Yang bisa aku lakukan adalah aku gak datang Komsel aja, oh kalau misalnya giliranku, aku gak datang deh. Karena daripada aku dapat giliran sharing. Tapi gembala Komselku tuh orang yang sangat pinter ya. Kalau gak datang, dia akan jadwalkan minggu depannya lagi. Gak datang, dia akan minggu depannya lagi. Gak mau datang lagi, kita yang datang ke rumahnya. Jadi gak bisa lari. Jadi aku pikir, aduh udahlah, mau kemanapun aku lari, engkau selalu mengejar-ngejar anak-anak Komselmu. Jadi udah aku menyerahkan diri. Tapi bukan seperti itu yang aku mau bilang kepada kalian. Bukan berarti semua harus jadi preacher supaya melihat sebuah kemajuan yang nyata. Gak harus seperti itu. Tetapi growth itu slow. Makanya kadang-kadang kita gak suka. Kenapa sih? Karena slow banget. Kita gak sabar, kita suka yang pertumbuhannya itu sangat kelihatan. Pertumbuhan itu slow, bahkan kita tidak menyadarinya setiap hari. Kita gak menyadari itu setiap hari. Waktu kita masih kecil diukur tinggi badan, tinggi badan, kita gak pernah sadar gitu loh. Kalau kita bertemu dengan orang sama, Dion itu masih kecil, kok sekarang udah setinggi itu. Dia setiap hari dia bertumbuh, dan Dion tidak menyadari kalau dia semakin bertumbuh. Dion tidak menyadari kalau dia ngomongnya makin jelas. Dia tidak menyadari kalau maminya ngomong apa mau ke ibadah. Terus dia bilang kalau Dedi sudah mulai nyanyi berarti ibadah sudah mulai ya. Oh rupanya sudah mulai pinter untuk memperhatikan. Dan sudah mulai pinter untuk bicara. Dan itu slow. Dan tidak disadari, mungkin David tidak menyadari itu ya. Karena selalu setiap hari kumpul. Tapi aku mendengar itu, aku masih lihat. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang katakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata bagi setiap orang. Gak usah fokus pada kecepatan guys, tapi fokuslah kepada pertumbuhan. Supaya kemajuanmu nyata. Di dalam pertumbuhan, kalau kita gambarkan seperti kurva, itu gak selalu menanjak kok guys. Gak selalu yes, tapi selalu maju. Kadang-kadang kita merasa mundur, tapi padahal Tuhan sementara melakukan pertumbuhan di dalam hidup kita. Kita mau kalau kita berdoa, Tuhan langsung jawab aja. Padahal mungkin Tuhan mau kita nikmati aja jam doanya. Tuhan mungkin mau mengajarkan bahwa Tuhan itu pengen dikenal sebagai Allah yang adalah Allah. Bukan seperti Doraemon dengan Nobita. Kalau Nobita ada apa-apa, dia langsung datang ke Doraemon. Tapi kalau Nobita lagi seneng, dia larinya kepada Shizuka gitu loh. Gitu Tuhan mau mengajarkan juga, makanya menikmati hal gitu. Kita mau yang segera-segera saja, kita mau yang secepat-cepat aja. Kalau kita merasa kita tidak cocok di dalam komunitas, kita akan segera keluar dan berdoa Tuhan kasih komunitas yang baru. Lalu kemudian kita pindah lagi komunitas dan ternyata ketemu dengan hal-hal yang sama-sama lagi. Kita mau hal-hal yang cepat seperti ini, di zaman yang serba cepat, di zaman yang serba instan. Untuk mengambil waktu bahkan duduk diam, membaca dan menyelidiki firman, itu rasanya wasting time. Untuk lebih gampang apa yang pendeta ngomongin itu aja yang aku dengar. Melek doktrin itu enggak deh, padahal melek doktrin itu akan menyelamatkan kamu. Dan menyelamatkan orang yang akan mendengarkan kamu. Tantangan kita sekarang itu apa sih?
Jelas kita mau serba cepat. Kita mau ibadah kalau bisa 1 jam aja di mall misalnya. Supaya pulang langsung jalan-jalan. Itu kita mau. Kita mau kalau komsel gak usah sering-sering aja lah. Udah tahu kok. Kita mau habis selesai believer class, kita udah bisa khotbah besok. Mungkin kita mau kalau ikut pemuritan 1 bulan, besok karunia sudah termanifestasi aja sama kita. Kita mau besok 1 kali baca Alkitab 1 perikop aja, udah langsung postingannya apologetika gitu loh. Pokoknya nantangin dah, udah pinter banget. Kita baru baca 1 bab buku, kita udah duduk langsung ke Ruben, kamu tahu gak sudah mulai ngajak diskusi orang gitu loh. Kita mau semuanya serba cepat. Kita mau cepet-cepet dengerin suara Tuhan. Padahal pertumbuhan itu adalah benih. Tuhan bukan mau kita berfokus kepada kecepatan, tapi Tuhan juga mau kita berfokus kepada pertumbuhan dan kita menikmati pertumbuhan itu. Karena di dalam pertumbuhan Tuhan mau menampakkan pribadinya. Kita harus bertumbuh dengan pemahaman dan doktrin yang benar. Dan kita juga mempunyai pengalaman bersama dengan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang disampaikan Paulus. Pertumbuhan itu dinikmati lewat perenungan firman Tuhan. Devote yourself pada kebenaran. Baca dan renungkan. Alkitab itu jangan dianggurin guys. Teman-teman seiman itu jangan cuma dijadikan teman makan dan teman nongkrong guys. Jadiin teman diskusi, jadiin teman bertumbuh bersama. Jadikan ajang kita berkumpul itu sebagai ajang pemuritan. MCP itu jangan dianggurin guys. Jangan cuma dicari-cari kalau ada apa-apa guys. MCP itu dipergunakan guys karena mereka telah memberi dirinya mereka untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Jangan diam-diam saja guys. Ini guys dari aku, kekristenan itu adalah perjalanan iman. Bukan pengalaman sekali aja. Kita pengalaman jatuh rebah, lalu kita langsung pakai pengalaman itu di setiap kehidupan rohani kita. No, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Dan kalau perjalanan gak usah buru-buru. Dinikmati aja, namanya juga perjalanan. Nikmati rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Nikmati anugerah Tuhan yang menguatkan kita setiap hari. Nikmati anugerah yang menopang kita di dalam pemahaman kita hari lepas hari. Karena ada sukacita yang dikerjakan Roh Kudus kepada kita setiap hari ketika kita memberikan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diperbarui setiap hari. Nikmati waktu doa kita yang belum dijawab sama Tuhan. Nikmati quality time itu. Nikmati semuanya itu. Bahkan di dalam perjalanan pelayanan Timotius, dia pun tidak sendiri. Dia bersama-sama dengan Paulus. Dan dia menikmati perjalanan itu. Guys, aku nggak banyak negara-negara yang pernah aku datangin ya. Di Asia terutama. Aku baru ke Singapura. Ini bukan kesombongan, tapi karena ini untuk contoh. Ke Singapura, ke Hong Kong, ke Macau, sama ke KL. Tapi dari 3 negara Asia yang aku datengin, Singapura menurut aku salah satu yang membekas. Kenapa? Karena di Singapura itu, kita kalau ke Singapura ada public transportation yang namanya MRT ya. Nah setiap kita mau ke MRT, mau masuk di stasiun MRT, itu eskalatornya jalannya cepet banget. Kerasa gak sih yang udah pernah ke Singapura? Itu eskalatornya waduh udah cepet nih, kan eskalator bisa berdua. Jalur yang kanan itu mesti kosong untuk orang-orang yang naik eskalator cepet sambil jalan. Kalau kayak aku orang Indonesia asli ya, aku sebelah kiri dong, tunggu sampai di situ. Dan kalau kita ada di dalam MRT, aku pernah menempuh perjalanan ke Punggol kalau nggak salah, jauh banget gitu dari aku nginep di apa sih jalan yang terkenal Orchard itu lama banget untuk sampai di Punggol. Tapi di MRT tersebut itu nggak ada pemandangan yang bisa kita lihat, nggak ada karena itu di dalam tanah. Dan dia memang mengusung tema kecepatan, harus cepet nyampe. Jadi dia tidak menawarkan kecepatan. Nah berbeda dengan Glacier Express ini. Menurut Google, kereta terbaik adalah Glacier Express ini. Dia beroperasi di Switzerland dan dia adalah the slowest fast train in the world. Jadi dia adalah kereta yang sangat amat pelan di dunia ini. Kenapa? Karena panoramic train ini adalah jenis panoramic train ya. Karena dia menawarkan sebuah pemandangan yang sangat indah. Glacier Express ini kalau ada yang sudah pernah ke Swiss, aku belum pernah. Dia akan melewati tempat-tempat dan pegunungan-pegunungan dan desa-desa yang begitu indah.
Yang katanya bahkan dalam 4 musim pun gak ada yang disebut dengan musim terbaik. Gak ada. 4 musim semuanya bagus jalur yang dipilih. Dia jalan sangat pelan, kacanya sangat besar. Untuk apa sih dia pelan? Untuk apa dia slow? Supaya orang-orang bisa menikmati perjalanan itu. Dan kalau kita lihat Glacier, ekspresi orang-orang adalah dia akan melihat pemandangan. Dia gak akan sibuk seperti orang di MRT, sibuk baca koran, atau sibuk handphonean, sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau di MRT sibuk dengan dirinya sendiri, karena pengen cepat-cepat sampai. Beda banget dengan ini. Itu juga yang Tuhan mau, pengalaman yang kita alami. Pertumbuhan itu gak usah buru-buru. Tuhan tidak menginginkan kecepatan, dia mau mengerjakan pertumbuhan itu. Di saat yang bersamaan, dia mau kita juga menikmati. Menikmati pribadinya supaya kita bisa punya pengalaman. Menikmati kebenaran itu yang selalu membukakan kepada kita pengertian-pengertian. Dia mau kita menikmati semuanya itu. Sekarang, apa mungkin hidup kamu terlalu cepat? Kapan terakhir kali kamu menikmati perjalanan dengan Tuhan ini? Kapan kamu menikmati pertumbuhan di dalam pengenalan ini? Kapan kamu menikmati ibadah yang sesungguhnya? Apa jangan-jangan kamu sudah lupa cara menikmatinya? Kapan terakhir kali kamu menikmati semua itu? Mungkin kamu terlalu sibuk, karena aku gak mau berbeda dengan generasiku, aku mesti produktif. Padahal setiap kali pulang, kamu pulang membawa beban, bukan membawa sukacita. Kamu gak pernah sampai kepada sebuah pencapaian yang luar biasa. Kapan terakhir kali kamu menikmati? Firman Tuhan hari ini juga adalah firman Tuhan yang sama. Adalah sebuah undangan untuk kalian menikmati Allah dan kalian bisa menemukan indahnya kebenaran itu, doktrin itu. Di saat yang bersamaan kita juga bisa menikmati kehadiran Allah melalui Yesus Kristus itu. Guys, doktrin kita tuh gak macem-macem. Doktrin kita tuh sudah sangat jelas. Kita punya satu Allah. Dia adalah Bapa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Gak ada orang yang bisa debat itu. Dan kita mempercayai putranya Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal. Tuhan kita. Yang bahkan kelahirannya ajaib. Karena Yesus lahir dikandung daripada Roh Kudus. Dia lahir dari seorang perawan bernama Maria. Tetapi oleh karena dia hidup di dalam rencana Allah. Dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia harus berhadapan dengan cawan murka Allah. Dia harus mati di atas kayu salib. Dan di dalam kematiannya, dia turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi ada kemenangan pada hari yang ketiga. Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dia menjanjikan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini yang kita percaya. Kita percaya kepada janji Allah, kepada Roh Kudus. Kita bahkan mempercayai gereja Tuhan. Meskipun kita pikir gereja tidak pernah sempurna, tapi kita selalu percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini dalam gerejanya. Kita percaya terhadap pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Kita mengakui adanya pengampunan dosa di dalam Yesus. Bahkan kita mengakui dengan iman satu kali nanti akan ada kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Yang semuanya akan dikerjakan Roh Kudus, akan dikerjakan di dalam kita. Yang akan dikerjakan Yesus di dalam kita. Sungguh guys, ini yang mesti kita pegang. Ini yang mesti kita percaya. Ada banyak orang mengaku Yesus. Ada banyak orang yang punya doktrin-doktrin palsu, dongeng-dongeng yang beredar. Bukan cuma masa lalu, tapi masa sekarang. Ada orang yang mengaku dia sebagai Yesus. Dan ini lucu, dia lari. Kenapa dia lari? Karena orang pengen menyelibkan dia. Hanya ada satu Tuhan yang turun menjadi manusia untuk mencari manusia-manusia yang seperti kita. Hanya ada satu Tuhan yang turun ke dalam dunia mencari manusia-manusia yang seperti kita, yang kepengen menjadi diri sendiri, yang selalu inginnya cepat. Dan dia mau datang kepada kita masing-masing. Bahkan dia adalah benih, Yesus itu adalah benih. Dan benih itu harus ditanam, dia harus mati dulu untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Dan Yesus pun mau hadir di dalam kita, menjadi pusat di dalam kita.
Supaya dia pun bisa bertumbuh dan berbuah. Supaya Yesus bisa semakin besar di dalam kehidupan kita. Supaya orang lain bisa melihat Yesus lewat apa yang kita perkatakan. Lewat tingkah laku kita, lewat kasih kita. Dan semua jalan yang dilakukan adalah dia harus mati dulu di kayu salib. Untuk membuat kita menjadi milik Yesus seutuhnya. Dia membeli kita dengan darahnya yang mahal. Orang bilang keselamatan itu gratis, tapi keselamatan itu mahal. Gratis kenapa? Karena bukan kita yang beli. Jam tangan ini adalah jam tangan yang mahal menurut aku. Aku pengen jam tangan ini guys. Aku pengen banget di jam tangan ini. Satu kali keluar di Instagram dengan harga yang sangat murah. 10% dari harga asli. 10%. Dan karena aku menginvestigasi Instagram tersebut, aku rasa orang ini palsu. Tahu gak guys? Aku tahu harga barang ini. Dan aku gak pernah bilang aku pengen beli jam tangan ini. Satu kali ada satu orang yang ngomong ke aku. Dia tahu kalau aku ini punya jam tangan. Dan aku gak pernah pakai. Alasanku apa sih? Udah sempit jam tanganku. Udah sempit gitu. Tahu gak dia ngasih aku jam tangan ini. Jam tangan ini gratis, tapi bukan berarti jam tangan ini murah. Jam tangan ini gratis karena bukan aku yang beli. Jam tangan ini di aku gratis karena orang yang beli jam tangan ini memberikan kepada aku secara cuma-cuma. Aku cuma tinggal pakai, cuma tinggal nikmatin. Cuma tinggal lihat dan cuma bisa berbangga dengan jam tangan ini. Kita gak beli, makanya kita bilang itu gratis. Karena sudah ada yang bayar itu duluan. Supaya kita bisa menikmati semua kepenuhan Allah di dalam hidup kita. Supaya kita gak usah sibuk-sibuk. Supaya kita gak usah terburu-buru di dalam hidup. Tapi supaya kita percaya dan bergantung. Dan menikmati Tuhan dan semua pengetahuannya. Bahkan kita bisa menikmati persahabatan yang indah di tempat ini. Semua karena apa yang telah dilakukan Yesus. Hari ini hidup yang kamu pakai itu gratis. Bukan karena itu murah. Tapi karena ada pribadi yang sudah beli itu duluan. Dan memberikan itu buat kamu. Pakai hidup kamu benar-benar. Pakai hidup kamu baik-baik. Dan pakai hidup kamu supaya Kristus jadi semakin besar di dalam hidup kamu. Itulah kehidupan yang uncommon. Yesus itu pun uncommon. Dan itu yang mesti kita hidupin.